Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Widi Waliyuddin, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cimalaka 2, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini insya Allah akan melaksanakan tugas pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kelas 2 ya. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh KM, siapa KM-nya? Saya, pimpin. Menyiapkan tangannya, angkat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut semuanya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil alamin warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, barusan kita telah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Ini kita sama-sama mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan absen dulu ya. Hari ini siapa yang gak hadir? Coba lihat temannya. Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Kalau ada yang hadir sakit ya kita doakan. Tapi untuk kali ini alhamdulillah kita hadir semuanya hadir. Siap belajarnya? Siap. Semangat. Siap. Tepuk semangat dulu. Baik anak-anak, untuk materi hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan mempelajari tentang materi bersuci. Dalam hal ini adalah wudhu ya. Bersuci dalam hal ini adalah wudhu. Coba Bapak tanya dulu ya. Apa itu wudhu? Ada yang tahu nggak? Ada yang suka wudhu? Wudhu itu bersuci. Ada yang suka wudhu? Ada ya. Kalau wudhu itu ketika mau apa? Ketika mau sholat kita harus wudhu ya. Ketika mau sholat kita harus wudhu. Nah, setelah pembelajaran ini kalian semua diharapkan ya, jadi harus tahu ada berapa rukun wudhu ya. Harus tahu nanti rukun wudhu itu ada 6, betul ya. Nanti juga kalian harus mengetahui hikmah atau manfaat dari bersuci wudhu ya. Hikmah atau manfaat dari bersuci wudhu ya. Harus tahu kalian. Nah, yang pertama definisi wudhu. Tadi Bapak tanya, ada yang tahu wudhu itu apa?
bersuci, betul. Kalau biasanya kalian suka wudhu itu ketika mau apa? Ketika mau sholat. Jadi kita harus wudhu terlebih dahulu. Coba lihat ke depan. Ada yang mau membacakan definisi wudhu? Tidak, baca tidak. Yang keras. Wudhu adalah mendirikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Berwudhu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Nah itu, ini definisi wudhu ya. Wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air atau menghilangkan hadas kecil. Apa saja hadas kecil itu? Buang air, buang angin. Buang angin, contohnya seperti buang angin. Ada yang tahu di sini buang angin apa? Apa buang angin itu? Muntah. Kentut, betul. Jadi buang angin itu kan kentut, bukan muntah ya. Jadi kalau kita sudah punya wudhu, kita sudah berwudhu, kemudian kita kentut, maka wudhunya batal. Ya, dan harus wudhu lagi. Betul. Kemudian buang air kecil. Ada yang tahu apa itu buang air kecil? Pipis, betul. Jadi kalau kita sudah punya wudhu, kemudian kita pipis, maka wudhunya batal dan harus wudhu lagi. Buang air besar apa? BAB sama. Jadi itu membatalkan wudhu ya. Jadi kita harus wudhu lagi. Kemudian di sini ya buang air besar dan wudhu juga wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Sekali lagi, berwudhu juga wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Ya, wajib dilakukan. Dapat dimengerti sampai sini? Mengerti semuanya? Ya, Bapak lanjut materinya ya. Semuanya perhatikan ya ke depan, nggak boleh ada yang ngerti, nggak boleh ada yang ketawa ya. Nanti Bapak tanya. Kemudian gerakan wudhu. Boleh ke depan. Gerakan wudhu di sini ada berapa? Ada 8. Coba Saira, yang pertama apa? Ini kelihatan nggak? Oh, belum. Berniat dalam hati dan mencuci kedua telapak tangan. Jadi gini, kan ada air di keran, kemudian kedua telapak tangan kita dicuci, dibasuh sambil di dalam hati nanti kita ya. Ketika membasuh muka, kita berniat di dalam hati. Mengerti ya? Jadi niat itu ketika membasuh muka. Sekali lagi, berniat di dalam hati itu ketika membasuh muka. Kemudian yang kedua berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh hidung dan muka sebanyak 3 kali. Jadi hidung dulu ya. Berkumur-kumur 3 kali, buang ke kiri, membasuh hidung ya 3 kali, kemudian membasuh muka 3 kali. Ya, sunahnya 3 kali ya. Harus benar membasuh mukanya ya. Perhatikan apa nanti dipraktekkan. Jadi membasuh mukanya harus benar 3 kali ya. Semuanya harus membasuh. Nah, niat itu dibacanya ketika membasuh muka. Sekali lagi, niat wudhu dibaca di dalam hati ketika membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Jadi kedua tangan. Nah, tangan yang kanan dulu ya. Lihat semuanya ke depan. Lihat semuanya ke depan, anak-anak lihat nih. Bunga. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri ya sebanyak 3 kali 3 kali. Kemudian mengusap seluruh kepala. Meskipun ada yang mengatakan sebagian juga cukup ya, nggak usah semua kepala diusap, dibasuh, cukup sebagian saja 3 kali. Kemudian mengusap bagian luar dan dalam telinga ya, luar dalamnya dibasuh.
tiga kali. Kemudian yang ketujuh, mencuci kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, dicuci, ya, dibasuh. Jadi harus dibasuh. Jangan hanya basah. Jangan hanya sekedar basah, tapi harus dibasuh ya. 3 kali sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Tahu mata kaki? Nah, basuh 3 kali. Yang kanan dulu baru yang kiri. Kemudian terakhir berdoa setelah wudhu. Ya. Jadi setelah wudhu kita berdoa dulu. Ada yang apa doanya? Ada yang suka berdoa setelah wudhu? Itu sunahnya ya. Jadi setelah wudhu kita berdoa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Itu doa setelah wudhu ya. Nanti kalian hafalkan. Sampai sini mengerti? Dapat dipahami sampai sini? Kita lanjut aja. Perhatikan ya. Nah, rukun wudhu itu ada. Nah, sampai tahu rukun wudhu ada berapa? Ada 6. Siapa aja? Apa aja 6 itu? Tahu nggak? Siapa angkat tangannya? Nanti Bapak kasih dia. Sok aja. 1, 2, 3. Bukan. Rukun wudhu ini rukun wudhu. Ada yang tahu? Rukun wudhu ada 6. 1, niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh kedua tangan sampai siku. 4, bukan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6, tertib. Ya, coba lihat ini. Nah, ini ada. Rukun wudhu ada 6. Ini tidak boleh ditinggalkan. Yang 6 ini harus kita lakukan ketika kita wudhu, karena termasuk rukun ya. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, membasuh wajah. Ingat, niat itu dibacanya dalam hati ketika membasuh wajah. Paham itu? Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga yang tadi Bapak contohkan ya, kedua tangan yang kanan dulu sampai sela-sela jarinya. Ini termasuk rukun. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib ya. Nah, jadi ada 6. 1, niat. 2, membasuh wajah. 3, membasuh kedua tangan hingga siku. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Itu rukun wudhu. Baik tuh. Apakan ya, nanti di akhir pembelajaran Bapak akan tanya siapa yang bisa nanti dapat hadiah. Ya, bisa ya, apakan ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan kasih tugas kalian ya. Nanti Bapak tugas sesuai dengan kelompoknya. Nah, tugasnya kalian catat rukun wudhu ya. Ada berapa rukun wudhu, kemudian dicatat. Nanti dibacakan di depan ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Nih,
Jadi tugasnya tuliskan rukun wudhu, kemudian sebutkan. Jadi ada berapa rukun wudhu ditulis, kemudian nanti di depan disebutkan. Baik tuh. Oh, coba mulai. Coba mulai. Ya sekarang gimana? Diskusikan. Ayo diskusikan rukun wudhu ada berapa? Yang tadi Bapak sebutkan. Ya ada berapa? Nah, ada berapa? Yang pertama apa tadi? Sebutkan rukun wudhu ada berapa? Tuliskan ya. Ya apa aja teman-teman? Nanti kita nyanyi ya. Nyanyi tentang wudhu ya. Biar mudah diingat ya. Nah, bagus. Teman-temannya bantu. Coba jangan bantu. Ayo bantu ayo. Nah. Ayo. Tempatnya apa? Ya, ada 6. Apa aja? Apa aja? Apa? Udah. Hebat. Kelompok 1 udah. Kelompok 2, 3. Belum ya? Terus. Kelompok 1, kelompok 2 ayo. Kelompok 2 dan 3. Cepetan, kelompok 1 mau udah dulu. Ayo apa aja? Rukun wudhu sebutkan. Nanti kalian ke depan ya. Perwakilan kelompok ke depan menyebutkan tugasnya ya. Udah kelompok 2? Bagus. Apa enggak nyanyi? Apa enggak? Lagu wudhunya apa? Udah apa lagu wudhunya? Coba ya. Habis ini kita nyanyi dulu ya. Tepuk wudhu ya. Udah apa tepuk wudhu? Hebat. Udah semuanya? Udah bagus. Coba kita nyanyi dulu. Tepuk wudhu gimana? Bismillah sambil cuci tangan. Udah tuh kan semuanya udah? Udah? Baik, kalau udah coba sekarang kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu ke depan. Kalian kamu ada 4. Ada pas nih. Kelompok 2 dan 3 perhatikan ya. Ini hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Coba
Ya, betul, ada 6. Bagus, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, sila. Yang keras suaranya, yang kedengar. Ya. Yang lainnya teman-temannya dengerin. Yang keras. Ada berapa rukun wudu? Ada 6. Yang keras 1. Kemudian yang keras. Betul, kelompok 2. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya, ini. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 perhatikan ya. Ini hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Yang keras aja. Ada berapa rukun wudu? Ada 6, betul. Sebutkan. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. 4. Mengusap bagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki. 6 tertib. Betul. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Nih anak-anak dengerin. Yang bisa menjawab nanti Bapak kasih aja lihat apa ini. Bapak akan memperagakan gerakan wudhu. Nanti kalian sebutkan ini gerakan apa. Dapat dimengerti? Misal ya ini. Misalkan Bapak lagi mengusap wajah. Lagi gini misalkan ya. Berarti kalian apa yang namanya? Namanya apa? Nah, membasuh muka. Siap? Ya, sebutkan ya. Nah, coba. Ini ada keran ya. Bapak lagi membasuh ini. Kalau Bapak coba. Membasuh tangan sampai siku itu termasuk rukun atau bukan? Rukun. Betul. Kasih tepuk tangan buat Azam. Nih, Bapak lihat nih. Dapat permen hadiah ini. Bagus. Siapa lagi? Ada yang mau lagi? Ada yang mau? Siap ya. Ada berapa rukun wudu? Dan sebutkan. Niat. Membasuh wajah. 1 niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. 4. Membasuh bagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki hingga kaki. 6 tertib. Betul. Kasih tepuk tangan. Itu rukun wudu. Kemudian anak-anak lihat ini. Semuanya lihat ke depan. Sekarang kita akan membahas tentang manfaat atau hikmah dari bersuci wudu, ya. Manfaat atau hikmah dari bersuci wudu. Coba siapa yang mau bantu baca? Saila, baca kelihatan nggak? Di sini apa? Coba dengerin teman-teman, dengerin. Ya, dengerin. Baca Saila. Manfaat wudu yang pertama apa? Yang keras. Kebersihan wudhu, membersihkan tangan, dan kaki dari kotoran dan bakteri. Ya, yang pertama apa? Manfaat wudu ada apa? Kebersihan. Wudu membersihkan tangan, wajah dan kaki dari kotoran dan bakteri. Ya, siapa yang pengen tetap sehat? Ya, salah satunya kita harus sering berwudu, ya. Karena dengan berwudu kita membersihkan tangan, wajah dan kaki dari kotoran dan bakteri. Yang kedua, apa manfaatnya? Yang kedua, apa manfaatnya? Coba perhatikan. Kesehatan kulit. Wudu dapat mencegah penuaan dini. Yang ketiga, kesehatan mental. Wudu dapat membuat hati kembali tenang dan emosi menjadi lebih terkontrol, ya. Yang keempat, spiritual. Wudu merupakan bagian dari upaya
untuk memelihara kebersihan rohani dan membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Makanya kita harus rajin berwudu ya, terutama kalau kita mau sholat atau mau membaca Al-Quran. Lebih baiknya kita setiap beres mandi kita wudu ya. Setiap habis mandi kita wudu meskipun kita tidak mau sholat gitu ya, bukan untuk sholat gitu ya, tapi kita selesaikan wudu. Yang kelima, konsentrasi. Wudu juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan ketenangan jiwa saat melaksanakan ibadah. Sekali lagi, kita harus rajin berwudu, bukan hanya untuk sholat saja ya, tetapi untuk memelihara kebersihan ya. Biasakan setiap habis mandi kita wudu. Sekali lagi, coba lagu wudunya bareng. Tepuk wudu. Sebelum ditutup ya, sebelum pembelajaran berakhir, Bapak akan ngasih pertanyaan lagi yang bisa dapat hadiah lagi kayak teman kalian yang tadi ya. Jangan mogok ya, perhatikan, jangan mogok ya. Yang udah mah, nggak usah. Yang belum, siap ya. Apa saja atau sebutkan salah satu dari manfaat wudu. Apa manfaat wudu yang barusan Bapak jelaskan ya? Siapa? Saila menjawab konsentrasi. Betul, tepuk tangan buat Saila. Jadi salah satu manfaat wudu adalah konsentrasi. Ini hadiahnya dari Bapak ya. Bagus. Ini udah paham ya? Ini materi tentang bersuci wudu ya. Jadi kita harus senantiasa mempraktekkan wudu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari nanti banyak ya, supaya kita sehat, rohani kita, konsentrasi ya, untuk kesehatan. Baik anak-anak ya, untuk pembelajaran hari ini ya mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan? Mengerti semuanya? Gimana belajarnya hari ini? Senang tidak? Senang tidak belajar hari ini? Alhamdulillah. Mengerti semuanya? Materi apa Bapak menyampaikan? Barusan Bapak menyampaikan materi apa? Wudu. Jadi setelah ini kita harus mempraktekkan wudu ya. Nah, minggu kemarin kan kita belajar apa ya? Belajar tentang materi sebelumnya kita belajar tentang beriman ya. Nah, sekarang kita belajar wudu. Nanti minggu depan kita belajar lagi tentang aku senang bisa berharap terpuji ya. Nanti minggu depan. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh baiknya. So, ikut berdoa ya. Ayo kamu. Coba sebelum berdoa. Diam.
dan kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, sebelum sholat, sebelum baca Quran kita wajib punya wudhu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.